Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang analisis kadar protein. Presentasi ini merupakan materi pertemuan keempat untuk mata kuliah analisis pangan. Saya RH Fitri Faradila, dosen dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo. Sebelum kita masuk ke metode analisis protein, sedikit review tentang apa itu protein. Jadi, protein itu merupakan suatu zat gizi atau nutrisi yang terdiri atas elemen hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, dan sulfur. Nah, ini terutama dia unik di bagian nitrogennya. Jadi kalau karbohidrat itu dia punya C, punya H, punya O, terus lemak juga begitu, punya C, punya H, punya O. Khusus untuk protein, ini yang menjadi ciri khasnya adalah dia punya elemen nitrogen. Nah, komponen penyusun dari protein itu dikenal dengan asam amino. Jadi protein ini adalah suatu rantai panjang yang tersusun atas asam amino. Jadi asam amino saling berikatan itu menghasilkan suatu protein. Nah, asam amino itu ada beberapa jenis, ada banyak jenisnya, ada sekitar 20 ya, 20 asam amino. Nah, masing-masing itu punya sifat tersendiri dan sifat-sifat asam amino ini yang akan mempengaruhi kita untuk menganalisis kadar proteinnya. Jadi ada beberapa metode analisis protein yang prinsipnya adalah dia mendeteksi keberadaan suatu asam amino. Nah, asam amino ini dia saling berikatan tadi ya. Ikatannya disebut dengan ikatan peptida atau peptide bonds. Nah, ikatan peptida ini juga digunakan sebagai indikator pada beberapa analisis protein. Jadi protein itu kalau kita gambarkan seperti gambar yang di kiri ini, di kiri saya mungkin di kanan Anda ya. Di kiri protein ini strukturnya ada struktur primer, sekunder, tersier, dan quaternary protein structure, quarter. Di struktur primer itu adalah suatu rantai asam amino yang berikatan dengan menggunakan ikatan peptida. Nah, dari struktur primer ini dia bisa saling berinteraksi dengan adanya ikatan hidrogen misalnya. Jadi antar asam amino di sini yang sudah berikatan ini bisa saja dia saling berinteraksi dengan ikatan yang di dekatnya, entah itu dengan menggunakan ikatan hidrogen misalnya. Nah, membentuklah suatu struktur ada yang disebut alpha helix maupun beta sheet, atau dia berbentuk seperti lempengan gitu ya, atau lembaran, atau berbentuk helix seperti DNA yang muter begitu ya, itu disebut alpha helix. Nah, masing-masing dari protein yang sudah memiliki struktur secondary ini, dia juga bisa saling berinteraksi sehingga membentuk suatu struktur 3 dimensi. Ini disebut dengan tertiary protein structure. Berikutnya, protein-protein yang berbentuk tertiary structure ini juga saling berinteraksi satu sama lain. Itu membentuk quaternary protein structure. Nah, di sini kalau yang pertama primary sampai tertiary itu hanya tersusun atas satu rantai asam amino, jadi satu protein. Kalau sudah quaternary itu dia proteinnya tersusun atas beberapa rantai asam amino.
Nah, si bentuk-bentuk dari protein ini, strukturnya, itu akan mempengaruhi sifat dari protein, terutama sifat kelarutannya, yang terkait dengan analisis protein ya. Sifat kelarutannya, apakah dia larut di dalam air, apakah dia larut di basa atau di asam, atau mungkin dia perlu di larutan buffer, di larutan deterjen, dan sebagainya. Nah, kelarutan dari protein ini juga akan mempengaruhi kita dalam menyiapkan sampel untuk analisis. Jadi itu hal-hal pertama yang harus kita ingat tentang protein. Yang pertama, protein itu mengandung nitrogen, terdiri atas asam amino, diikat dengan ikatan peptida, dan dia memiliki struktur sampai quaterner ya, struktur 3 dimensi yang akan sangat mempengaruhi sifat fisikokimianya, terutama sifat kelarutannya. Oke, metode untuk analisis kadar protein ini ada banyak macamnya. Nah, 8 yang akan kita bahas di sini yang cukup umum dan bisa dibilang ini merupakan metode-metode klasik gitu ya, sering digunakan untuk menentukan kadar protein. Ada yang disebut metode Geldahl, Dumas, infrared spektroskopi, Biuret, Lowry, Bradford, BCA, ultraviolet, dan ya, ini 8 yang di list. Masih banyak lagi metode-metode lain, pendekatan-pendekatan lain untuk menentukan kadar protein. Oke, metode yang pertama adalah metode Geldahl. Ini termasuk metode yang sangat populer ya, sangat sering digunakan untuk menganalisis kadar protein di bahan pangan. Nah, prinsipnya yaitu protein itu direaksikan dengan asam sulfat atau digested, di sini bahasanya dicerna gitu ya, karena kita menggunakan panas, terus ada katalisnya, jadi kalau istilahnya asam sulfatnya memakan atau mencerna dari protein yang ada di bahan pangan tersebut. Nah, apa yang terjadi? Si asam sulfat itu dia mengubah semua organik nitrogen artinya nitrogen yang terikat dengan rantai karbon. Jadi semua organik nitrogen yang ada di bahan pangan itu bereaksi dengan asam sulfat, nanti diubah menjadi amonium sulfat. Nah, yang menjadi catatan di sini adalah yang dianalisis yaitu total organik nitrogen, tidak hanya nitrogen yang ada di protein. Jadi di bahan pangan itu sumber nitrogen tidak hanya dari protein, bisa dari senyawa-senyawa lain yang ada di bahan pangan tersebut. Nah, di metode Geldahl itu yang dianalisis adalah total organik nitrogen. Untuk itu, ketika kita ingin mendapatkan nilai kadar proteinnya, maka harus dikalikan faktor konversi. Sebelum kita ke sana, jadi masih lanjut lagi ceritanya tadi ya. Asam sulfat dia cerna protein atau organik nitrogen yang ada di bahan pangan menjadi amonium sulfat. Nah, terus campuran dari tadi asam sulfat dan sampel kita selanjutnya dinetralkan pH-nya dengan basa. Pada saat dinetralkan ini maka akan terbentuk amonia. Nah, amonia itu didestilasi. Didestilasi itu artinya dipanaskan sehingga dia menguap, setelah itu didinginkan sehingga tadi uapnya yang berbentuk gas mendingin dan kembali berbentuk cairan. Nah, cairan yang didapat itu ditampung dan ditampung di dalam suatu larutan asam borat. Nah, amonia yang tadi kita distilasi masuk berinteraksi dengan asam borat menghasilkan ion-ion borat. Nah, ion borat ini bisa kita tentukan jumlahnya dengan cara titrasi dengan HCl. Nah, jadi kalau kita tahu berapa jumlah ion borat, ini akan proporsional atau mewakili jumlah dari total organik nitrogen di sampel tersebut.
Nah, kalau total organik nitrogennya sudah diketahui, tinggal dikonversi untuk mendapatkan nilai kadar protein. Nah, ini reaksinya. Jadi, Geldal itu bisa kita kategorikan dia menjadi 4 tahap. Jadi, tahapan dalam analisis Geldal ada 4, yaitu pertama digestion, kedua alkali, kita reaksikan atau di sini menetralisir tadi pH-nya, lalu distilasi dan titrasi. Di digestion tadi protein dia berinteraksi dengan asam sulfat membentuk amonium sulfat. Nah, amonium sulfat itu nanti dia bereaksi dengan basa. Contohnya di sini kita menggunakan NaOH sehingga terbentuklah amonia. Nah, amonia itu didistilasi. Didistilasi ditangkap oleh asam borat menghasilkan ion borat. Nah, ion borat ini jika dititrasi dengan suatu asam, nah H+ ini menunjukkan asam, itu kita akan bisa dengan adanya indikator ketika si asam ini semuanya sudah dipakai untuk menetralkan ion borat, maka dia akan berinteraksi dengan indikator kita, akan menimbulkan suatu warna, perubahan warna. Nah, perubahan warna, titik di mana terjadi perubahan warna, kita tahu berapa jumlah asam yang kita gunakan untuk mentitrasi, bisa kita hitung berapa total nitrogen yang ada di sampel tersebut. Nah, prosedur secara general itu pertama kita harus menyiapkan sampel. Nah, menyiapkan sampel untuk metode Geldal ini cukup mudah ya. Jadi si sampel yang solid atau padatan itu tinggal kita perkecil ukurannya. Bisa kita saring dengan saringan ukuran 20 mesh. Ukuran 20 mesh itu cukup besar ya lubang-lubangnya. Terus yang perlu diperhatikan adalah sampelnya harus homogen. Seperti yang dibahas kemarin ya, kita harus bisa memastikan bahwa sampel kita itu homogen. Misalnya kalau dia ada ikan gitu, terus kita mau lihat kadar protein ikan. Nah, kalau kita berbicara semua ikan, maka termasuk di situ ada kepalanya, ada ekornya, berarti ini harus dihancurkan dulu, diaduk gitu. Tapi kalau kita beda cerita, kalau kita bilang berapa sih kadar protein dagingnya saja, daging bagian badannya misalnya. Nah, itu berarti hanya dagingnya saja yang kita ambil. Jadi tidak bisa kita bilang kita hanya ambil ekornya saja, terus kita bilang itu kadar protein ikan. Bukan, itu kadar protein ekor ikan. Kadar protein ikan keseluruhan berarti harus kita homogenkan dulu ikannya. Terus yang kedua, setelah sampel kita preparasi, kita lakukan proses digestion. Digestion ini kita lakukan di dalam suatu tabung Geldal. Nah, di tabung Geldal ini nanti ditambahkan asamnya, yaitu H2SO4 dan juga katalis. Terus si tabung Geldal ini dipanaskan sampai nanti pada awal-awal dipanaskan itu larutannya berubah menjadi hitam. Nah, lama-lama dia akan menjadi bening. Ketika karbonnya sudah tidak ada lagi, terus dia sudah menjadi bening. Nah, yang perlu diperhatikan, do it in fume hood. Lakukan tahapan ini di lemari asam, karena dia akan menghasilkan suatu gas yang bersifat korosif dan tidak baik untuk saluran pernafasan kita. Jadi kita harus melakukan dengan aman, yaitu di lemari asam. Setelah itu kita lakukan netralisasi dan distilasi. Netralisasi tadi kita tambahkan NaOH gitu ya, terus kita distilasi. Nah, hasilnya kita tampung di asam borat yang mengandung indikator ini tadi, indikator untuk nanti melihat perubahan warna untuk menentukan titik akhir dari titrasi. Indikatornya adalah bisa kita gunakan campuran dari metilen blue dan metilen red. Lalu dilakukan titrasi. Saya rasa titrasi seharusnya sudah tahu semua ya. Kita lakukan titrasi dengan HCl hingga muncul warna pink. Nah, ini kira-kira
kira-kira gambaran alat-alat yang digunakan dalam geldal. Yang pertama ini dia tabung geldal. Jadi tabung geldal kita masukkan sampel bersama dengan asamnya, terus dipanaskan. Terus setelah itu kita pindahkan kita netralkan dan kita pindahkan di dalam tabung destilasi. Di sini tabung destilasi. Nah, di tabung destilasi karena pertama kita panaskan sehingga nanti amonianya akan menguap. Terus dia di sini karena ada air ya, water. Nah, jadi dia bersifat dia berfungsi sebagai kondenser atau mengkondensasi yang tadinya uap menjadi cair. Nah, terus cairan hasil distilasi tadi ditampunglah di dalam suatu Erlenmeyer. Di dalam Erlenmeyer yang sudah berisi asam borat dan juga indikator tadi methylene blue sama methylene red. Nah, setelah itu dilakukan titrasi. Di sini pakai alat titrasi. Nah, nanti si sampelnya pada saat sudah semua ion borat itu bereaksi dengan titrannya, maka akan berubah menjadi warna pink nanti. Nah, apa sih keuntungannya keuntungan dan kerugian dari metode geldal ini? Yang pertama, keuntungannya adalah hampir dapat diaplikasikan untuk semua jenis produk pangan gitu. Terus juga relatif tidak mahal. Jadi instrumennya juga kan kebanyakan itu alat-alat gelas, bukan instrumen-instrumen modern yang harga ratusan juta bahkan miliaran. Bahan kimianya juga bahan kimia standar, terus dan hasilnya cukup akurat. Kekurangannya adalah dia ini menentukan total organik nitrogen. Jadi dia tidak menentukan secara langsung total proteinnya, tapi total semua nitrogen yang ada bahan pangan. Berarti kita perlu faktor konversi. Nah, karena ada faktor konversi, kalau bahan makanannya itu tidak umum, maka mungkin kita akan kesulitan menemukan faktor konversinya atau kita harus buat dulu. Tapi kalau untuk bahan pangan yang sudah umum diperiksa orang, seperti misalnya tepung terigu misalnya gitu ya, terus roti, biskuit, itu sudah ada faktor konversinya di literatur. Terus kedua kekurangannya adalah time consuming. Jadi tadi tahapannya banyak ya, ada mulai dari digestion, terus distilasi, terus titrasi. Jadi butuh waktu. Kira-kira kalau yang sudah skillnya oke gitu ya, sekitar 2 jam. Kalau yang baru-baru bisa lebih lama lagi. Nah, terus presisinya itu agak lebih rendah daripada metode Biuret. Nah, reagennya juga bersifat korosif. Tadi ya pakai H2SO4 kan, apalagi dipanaskan. Jadi perlu kehati-hatian dalam melakukan metode ini. Nah, metode yang kedua dengan nama metode Dumas. Ini dia prinsipnya adalah sampel itu dibakar pada suhu 700 sampai 1000 derajat Celcius, jadi tinggi sekali, sehingga sampel itu akan melepaskan gasnya, yaitu dalam hal ini yang menjadi perhatian kita adalah gas nitrogen. Nah, gas yang dilepaskan ini dideteksi dengan menggunakan gas kromatografi. Gas kromatografi itu merupakan suatu instrumen atau suatu alat yang bisa mendeteksi secara kuantitatif jumlah gas gitu ya, atau senyawa-senyawa yang bersifat volatil. Nah, kalau kita sudah tahu berapa jumlah nitrogen seperti tadi di geldal, maka kita bisa kita konversi berapa nilai dari kadar proteinnya. Jadi ini kira-kira skema dari metode Dumas, yaitu ini sampelnya ini tempat satu unit atau alat untuk dia membakar sehingga akan
lepaslah gas-gas yang ada di bahan pangan tersebut. Jadi tidak hanya nitrogen tapi juga bisa CO2 dan H2O, maka di sini ada di trap atau diikat yang gas selain tadi N2. Nah, si N2 ini akan masuk ke dalam kolom gas kromatografi dan dideteksi oleh alatnya sehingga muncullah suatu grafik. Nah, tinggi dari grafik ini, intensitas dari grafiknya itu bisa kita hitung dan menunjukkan berapa jumlah nitrogen yang ada di bahan pangan tersebut. Lalu kita konversilah ke kadar proteinnya. Keuntungannya dari metode Dumas ini, yang pertama, tadi seperti dijelaskan itu kan hanya sampel dibakar gitu ya. Kalau simpelnya sampel dibakar. Jadi kita tidak perlu senyawa kimia apapun. Kita tidak perlu pelarut gitu ya, bereaksi. Jadi tidak membutuhkan senyawa kimia yang berbahaya. Terus ini prosesnya cepat, bisa sekitar 3 menit selesai. Dan untuk alat-alat yang baru ya, yang canggih, itu bahkan bisa berjalan otomatis untuk lebih dari 100 sampel. Jadi bisa kita siapkan saja sampelnya dimasukkan, kita tunggu nanti hasilnya bisa sekitar 100 sampel sudah ada hasil kadar nitrogennya. Kekurangannya yaitu ekspensif atau mahal karena kita butuh instrumen yang canggih ya. Dan kedua, seperti tadi Geldal, dia ini menentukannya adalah total organik nitrogen. Jadi tidak langsung menentukan jumlah nitrogen yang ada di protein, sehingga kita butuh faktor konversi. Nah, faktor konversi ini untuk bahan-bahan yang sudah biasa kita analisis, yang sudah ada faktor konversinya secara tepat, dia tidak masalah. Tapi untuk bahan-bahan yang baru, ini kemungkinan errornya akan besar kalau kita mengadopsi bahan makanan yang mirip, yang tidak sama persis. Yang ketiga, infrared spektroskopi. Ini juga menggunakan instrumen atau alat. Nah, prinsipnya adalah si infrared ini itu dia diserap pada frekuensi yang berbeda tergantung dari gugus fungsional dalam suatu senyawa. Kalau kita bicara gugus fungsional itu kalau suatu bahan atau bahan pangan atau senyawa kimia itu kan ada terakhir itu misalnya COOH, ada OH, ada apalagi NH3 misalnya ya di ujungnya. Nah, ini termasuk gugus-gugus fungsi. Nah, setiap gugus fungsi itu dia punya penyerapan tersendiri, frekuensi penyerapan dari sinar infrared yang berbeda-beda. Dan jumlah penyerapannya ini juga berbanding lurus dengan banyaknya si gugus fungsional tersebut. Jadi kalau semakin banyak NH3-nya misalnya, maka nanti grafiknya itu akan semakin tinggi misalnya. Nah, karena itu, karena si gugus fungsi atau ikatan peptida itu dia secara unik menyerap dari sinar infrared, maka kita bisa mengestimasi berapa jumlah protein yang ada di sampel tersebut. Nah, keuntungan dari metode ini yaitu sangat-sangat cepat. Jadi sekitar 30 detik sampai 2 menit selesai. Terus juga persiapan sampelnya juga tidak sulit. Itu bisa sampel kayak ini ya. Ini kecil sih, mudah-mudahan kelihatan. Dia tinggal dimasukkan dalam tabung gitu. Tidak perlu ada perlakuan bahan kimia, ekstraksi, dan sebagainya. Langsung masukkan dan kita dapat hasilnya. Nah, kekurangannya adalah instrumennya sekali lagi sangat mahal, terus perlu dikalibrasi. Jadi, untuk menentukan supaya tepat gitu ya, memang yang dianalisis itu adalah di kisaran untuk absorpsi untuk ikatan peptida, maka harus dikalibrasi. Nah, metode lainnya atau metode keempat yaitu metode Biuret.
Prinsipnya adalah terbentuk atau pembentukan suatu kompleks yang berwarna ungu. Jadi protein tadi yang memiliki ikatan peptida, kalau dia bereaksi dengan ion tembaga, itu akan menghasilkan suatu senyawa yang berwarna ungu. Ini contoh setelah si sampel kita bereaksi dengan biuret. Nah, intensitas warna ungu ini bisa kita analisis dengan menentukan absorbansinya. Ingat yang kemarin analisis kadar karbohidrat, kan ada juga kita menentukan intensitas warna dengan menggunakan spektrofotometer. Karena kalau di biuret ini semakin nanti warnanya ungu, semakin tinggi intensitas warna ungu, semakin tinggi absorbansinya, itu menunjukkan semakin tinggi juga kadar proteinnya. Nah, ingat pada spektrofotometer, kalau kita menentukan absorbansi dan kita ingin tahu berapa konsentrasinya, maka kita membutuhkan kurva standar. Nah, kurva standar pada metode biuret ini bisa kita siapkan dengan menggunakan standarnya adalah BSA, misalnya bovin serum albumin. Tapi pemilihan standar ini sangat tergantung juga ya pada jenis protein yang kita gunakan. Jadi prosedurnya secara umum yang pertama preparasi sampel. Nah, kalau tadi geldal, dumas, terus infrared, itu sampelnya dalam bentuk padatan bisa langsung. Nah, kalau untuk metode biuret dan nanti beberapa metode lainnya, itu sampelnya harus dalam bentuk liquid atau larutan. Nah, karena dia dalam bentuk liquid, maka sampel yang tadi berbentuk padatan harus kita ekstrak dulu proteinnya. Nah, di sini yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita bisa mengekstrak protein semaksimal mungkin dari sampel padatan kita itu. Kalau kita ekstraknya tidak efisien atau tidak semua terekstrak, berarti yang kita analisis bukan total proteinnya, tapi hanya sebagian protein saja. Nah, larutan yang bisa kita gunakan untuk mengekstrak bisa air biasa kalau memang banyak proteinnya dalam larut air, atau kita gunakan buffer. Buffer ini banyak macamnya. Nah, tergantung lagi tadi sifat dari mayoritas protein yang ada di produk kita itu dia larut dalam buffer apa. Yang perlu diperhatikan juga adalah ketika kita sudah mengekstrak protein dalam bentuk larutan, larutannya ini harus bebas dari partikel-partikel kecil. Karena kalau misalnya ada partikel-partikel dari bahan pangannya yang masih mengapung-ngapung gitu di larutannya, itu bisa mengganggu pembacaan absorbansi di alat spektrofotometer. Jadi untuk menghilangkan partikel-partikel kecil ini bisa kita lakukan dengan sentrifugasi maupun dengan filtrasi atau penyaringan. Nah, setelah kita mendapatkan larutan protein kita, lalu kita akan lakukan preparasi dari standar protein. Nah, tadi kan kita butuh kurva standar, berarti kita siapkan standar proteinnya. Contoh yang sering digunakan adalah bovin serum albumin atau BSA. Setelah itu tadi nomor 1 sudah, preparasi sudah. Nah, yang ketiga kita campurkan larutan sampel yang sudah kita siapkan ataupun standar protein kita campur dengan reagen biuret. Nah, untuk standar protein ini seperti kemarin harus disiapkan dalam berbagai konsentrasi. Jadi bukan hanya satu konsentrasi saja, tapi konsentrasi serial. Jadi ada beberapa konsentrasi. Nah, ini kita campurkan dengan biuret, lalu kita tunggu sekitar 15-30 menit pada suhu ruang. Nah, terus kita baca absorbansinya di spektrofotometer.
bisa di panjang gelombang 540 nanometer. Tapi ini perlu tidak serta-merta gitu ya, langsung kita set di 540. Kalau untuk memakai spektrofotometer, kita perlu pertama-tama kita cek dulu panjang gelombang maksimumnya di mana. Kadangkala dia bergeser sedikit gitu ya. Terus jumlah dari protein atau konsentrasi protein, setelah kita dapat absorbansinya, kita buat kurva standarnya, bisa nanti kita hitung berapa kadar proteinnya. Nah, keuntungan dari metode Biuret ini yang pertama, less expensive atau tidak mahal dibandingkan dengan Geldal karena bahan kimianya juga relatif lebih sedikit yang kita gunakan. Tapi alatnya sendiri, spektrofotometernya cukup mahal ya, walaupun jauh lebih murah kalau dibandingkan dengan gas kromatografi sama infrared spektroskopi tadi. Nah, terus yang kedua, keuntungannya adalah sangat sedikit senyawa-senyawa lain yang selain protein yang ada di bahan pangan yang mengganggu reaksi antara protein dengan biuret. Jadi walaupun pada saat kita mengekstrak itu ada senyawa-senyawa lain yang ikut, asalkan dia itu masih bening gitu ya, tidak ada partikel-partikel yang tidak kelihatan, itu tidak terlalu mengganggu. Dan dia tidak seperti Geldal maupun Dumas, dia tidak mendeteksi nitrogen dari sumber non-protein. Jadi dia memang spesifik menentukan yang proteinnya. Kelemahannya yaitu ketika produk kita itu mempunyai protein yang punya kelarutan yang rendah. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, ada beberapa struktur protein, ada struktur primer, sekunder, sampai kuarter tadi. Nah, dalam proses pengolahan itu akan mengubah atau memodifikasi dari struktur protein. Seperti misalnya pemanasan, pemanggangan, penggorengan gitu ya. Pemanasan itu bisa mendenaturasi protein. Nah, protein yang terdenaturasi itu bisa berubah tingkat kelarutannya, yaitu tingkat kelarutannya bisa menurun. Nah, kalau tingkat kelarutannya menurun, maka pada saat kita ekstrak hanya sedikit protein yang terekstrak. Jadi kalau dia ekstraksinya tidak efisien, maka juga hasil yang kita dapatkan tidak mencerminkan total protein. Makanya kalau pakai metode Biuret, sering orang menyebutkannya adalah total protein terlarut. Jadi dia sudah memberikan batasan di sana. Ini bukan semua proteinnya, tapi hanya protein yang terlarut saja. Terlarut di mana? Itu dispesifikkan di metodenya. Apakah terlarut di air, apakah terlarut di buffer, dan sebagainya. Kekurangannya lagi, dia tidak sesensitif nanti metode Lowry. Jadi, sensitif artinya di sini kita butuh protein dengan konsentrasi yang agak lebih tinggi. Jadi kalau konsentrasi proteinnya sangat-sangat rendah, itu tidak disarankan menggunakan metode Biuret. Nah, terus kalau misalnya produk kita itu mengandung banyak lipid atau karbohidrat, itu bisa membuat larutan dari sampel kita itu menjadi keruh. Nah, kalau keruh tadi dia akan mengganggu pembacaan absorbansi di spektrofotometer. Yang selanjutnya kekurangannya adalah warna dari intensitas warna dari perubahan antara biuret tadi berinteraksi dengan protein itu berbeda-beda tergantung jenis proteinnya, dan juga gelatin ini bisa memberikan warna agak keungu-unguan juga. Jadi dia bisa mengganggu proses pembacaan absorbansi. Nah, karena tadi warna dari protein ini berbeda-beda tergantung dari jenis protein, maka standar yang kita gunakan juga selayaknya atau sebaiknya sesuai dengan jenis protein yang akan kita analisis. Jadi kalau
proteinnya lebih banyak jenis albumin gitu ya, kita pakai standar albumin. Kalau proteinnya lebih banyak jenis protein yang lain, maka standarnya juga protein yang lain. Metode berikutnya yang bisa digunakan untuk analisis protein adalah metode Lowry. Metode Lowry ini prinsipnya yang pertama mirip dengan prinsip metode Biuret. Jadi kita reaksikan dulu protein dengan tembaga. Nah, dengan tembaga ini dia akan bereaksi dengan ikatan peptida yang ada di protein. Nah, tapi bedanya adalah nanti dia kalau di Biuret kan sampai di situ saja. Kalau di Lowry ini dilanjutkan lagi dengan mereaksikannya dengan reagen Volin Thiokaltiu. Agak susah ya menyebutkannya. Volin Thiokaltiu ini. Nah, nanti yang dihasilkan adalah suatu senyawa dengan warna kebiru-biruan. Nah, seperti tadi di Biuret, warna biru ini akan berbeda-beda kalau intensitasnya. Semakin warna birunya semakin pekat, maka absorbansinya juga semakin tinggi. Karena perbedaan tingkat absorbansi ini, maka kita bisa tentukan nilainya menggunakan spektrofotometer. Prinsipnya untuk menggunakan spektronya sama dengan Biuret tadi. Dan kalau kita pakai spektro, sekali lagi berarti kita butuh kurva standar. Keuntungan dari metode Lowry ini yaitu pertama dia sangat-sangat sensitif ya. Kalau kita bandingkan dengan metode Biuret itu sensitivitasnya itu bisa 50 sampai 100 kali lipat. Artinya dia bisa menganalisis dengan kadar protein yang cukup rendah. Terus juga dia tidak terlalu dipengaruhi oleh turbidity atau tingkat kekeruhan dari sampelnya. Kalau tadi di Biuret kan harus bening sekali gitu ya. Terus cukup simple, jadi relatif sederhana, mirip tadi sama metode Biuret. Yang akan kompleksnya adalah ketika kita mempersiapkan sampelnya, mengekstrak protein dari sampel tersebut. Nah, kekurangannya seperti di Biuret itu juga warna dari larutan yang dihasilkan dari reaksi dengan tembaga dan juga Volin Thiokaltiu itu bervariasi tergantung dari jenis proteinnya, sehingga nanti standarnya itu harus disesuaikan dengan protein yang ada di bahan pangan kita. Jadi kita harus kenal dulu protein di bahan pangan kita itu kira-kira dia jenisnya apa gitu. Terus juga reaksi ini diintervensi atau dipengaruhi oleh beberapa senyawa seperti jika ada sukrosa, lipid gitu ya, buffer fosfat. Jadi tidak terlalu baik jika kita mengekstrak proteinnya dengan menggunakan buffer fosfat. Terus monosakarida, gula-gula prereduksi, kemarin ingat semua monosakarida adalah gula prereduksi, tapi tidak semua gula prereduksi itu adalah monosakarida. Dan juga amonium sulfat. Amonium sulfat ini juga mempengaruhi tadi reaksi dari Biuret. Jadi kita perlu tahu apa-apa saja senyawa-senyawa yang mengintervensi atau mempengaruhi hasil dari analisis kita sehingga bisa kita bisa kita hindari. Lalu juga kekurangan dari metode Lowry ini adalah pH sensitif. Jadi kita harus memperhatikan sekali pH dari larutan yang kita gunakan itu dijaga sekitar 10 sampai 10,5. Berikutnya yaitu analisis Bradford dye binding method. Nah, jadi kalau prinsip umumnya mirip tadi sama Lowry dan juga Biuret, yaitu perubahan warna. Nah, tapi di sini yang digunakan adalah Comassive Brilliant Blue G250. Jadi senyawa ini, reagen ini, Comassive Brilliant Blue G250 ini akan berikatan dengan protein sehingga membentuk suatu senyawa yang memiliki warna dari kemerah-merahan hingga ke biru-biruan. Nah, perubahan warna ini bisa, sekali lagi, bisa kita analisis dengan menggunakan spektrofotometer. Nah, kita perlu adanya standar. Ingat, standar ini harus juga kita uji bersamaan dengan sampelnya. Keuntungannya cepat,
reproducible artinya hasilnya bisa kita ulang dengan mendapatkan nilai yang relatif mirip. Terus juga dia relatif sensitif. Tidak keuntungan lain dibandingkan tadi Lowry dan Biuret, jadi tidak terlalu terintervensi atau dipengaruhi dengan keberadaan amonium sulfat, polifenol, karbohidrat, dan juga suatu ion-ion seperti K+, Na+, Mg2+. Kekurangannya, nah dia walaupun dia tidak diintervensi oleh tadi senyawa-senyawa yang disebutkan di atas ini, tapi dia dipengaruhi oleh jika kita menggunakan deterjen. Nah, kadangkala kita menggunakan deterjen untuk sampel kita, untuk mengekstrak sampel, ini perlu dihindari untuk kalau menggunakan analisis Bradford. Terus juga penggunaan kuvet. Nah, kuvet ini ada beberapa jenis bahannya. Ada yang dari bahan quartz, ada bahan gelas, ada bahan plastik. Nah, si Bradford ini, senyawa Bradford itu dia berikatan dengan kuvet quartz. Jadi dia tidak cocok kalau kita gunakan kuvet quartz pada analisis Bradford. Sebaiknya kita gunakan kuvet gelas maupun kuvet plastik. Seperti tadi Lowry dan Biuret juga warnanya sangat bervariasi tergantung tipe proteinnya, sehingga sekali lagi standar proteinnya harus dipilih secara tepat yang sesuai dengan protein yang ada di bahan pangan kita. Berikutnya yaitu bisinconinic acid atau singkatnya BCA. Metode BCA bukan nama bank ya di sini. Prinsipnya juga masih tentang pembentukan suatu warna. Jadi tadi protein dia kalau di BCA ini ya, protein dia akan mereduksi ion tembaga, terus ion tembaga yang tereduksi ini dia akan membentuk suatu kompleks dengan reagen BCA sehingga membentuk warna keungu-unguan. Nah, kalau sudah membentuk warna, terus intensitasnya tergantung dari konsentrasi, maka kita bisa analisis dia dengan menggunakan spektrofotometer. Keuntungannya, dia cukup sensitif, seperti mirip lah bisa kita bandingkan dengan hampir setara dengan metode Lowry. Terus keuntungan lainnya, jadi kalau metode Lowry tadi dia mixingnya atau pencampurannya 2 tahap. Yang pertama direaksikan dulu dengan tembaga, terus baru dengan volin. Nah, kalau yang di metode BCA ini, suatu keuntungannya adalah dia jadi lebih gampang dilakukan karena 1 kali campur saja. Jadi tidak perlu 2 tahap pencampuran. Terus yang ketiga, reagentnya itu lebih stabil daripada metode reagentnya yang dipakai pada metode Lowry. Terus juga untuk deterjen yang bersifat non-ionik dan buffer-buffer garam itu tidak mengganggu reaksi antara BCA dengan protein tadi. Nah, kekurangannya kan tetapi yaitu si BCA, metode BCA ini warnanya tidak stabil. Jadi, waktu kita tambahkan BCA ke sampel dengan kita menganalisis di spektrofotometer itu harus diatur sedemikian rupa sehingga dia tidak terlalu lama ataupun dia tidak kecepatan. Jadi semuanya harus seragam karena warnanya itu bisa berubah selama kita penyimpanan itu. Terus juga dia akan dipengaruhi kalau ada senyawa-senyawa lain di dalam sampel kita, tidak hanya protein yang bisa mereduksi Cu2+ menjadi Cu+, itu dia akan mempengaruhi pembentukan warna. Kalau warnanya sudah berubah, maka absorbansinya juga akan berubah. Nanti nilai proteinnya tidak tepat lagi. Terus juga dia sangat dipengaruhi oleh gula pereduksi, lebih dipengaruhi daripada metode Lowry. Jadi kita harus hati-hati sekali, tidak boleh ada gula pereduksi di sana. Terus variasi warna juga mempengaruhi bervariasi antar sampel sehingga kita perlu berhati-hati memilih
standar proteinnya. Terus yang terakhir saya rasa ini adalah metode UV 280 nanometer absorption method. Jadi di sini dari namanya saja ya, namanya absorbansi UV pada panjang gelombang 280 nanometer. Nah, jadi protein itu punya sifat dia punya absorbansi yang kuat pada sinar UV di panjang gelombang 280 nanometer. Kenapa? Karena ada dua asam amino yang menyerap sinar UV pada yang sangat kuat ya, dua asam amino utama yang menyerap sinar pada panjang gelombang ini yaitu triptofan dan tirosin. Jadi ingat protein tersusun atas asam amino dan protein yang memiliki triptofan dan tirosin itu dia bisa menyerap sinar UV pada panjang gelombang 280 nanometer. Semakin banyak residu triptofan dan tirosinnya, maka penyerapannya juga semakin besar. Maka kita bisa tahu berapa jumlah kadar proteinnya dari nilai absorbansinya. Nah, di sini karena komposisi dari asam amino aromatik di sini dalam hal ini adalah triptofan dan tirosin, itu komposisinya berbeda-beda antar protein. Nah, karena dia berbeda-beda, maka kita membutuhkan suatu koefisien yang kita kenal dengan extinction coefficient atau molar absorptivity atau disingkat EM. Nah, ini perlu ditentukan dulu untuk kita bisa menghitung kadar proteinnya. Bagaimana cara menentukannya? Ini tidak masuk dalam topik kita ya di sini, karena memang metode ini cukup akurat, tapi dia termasuk jarang digunakan untuk bahan pangan. Lebih banyak dia digunakan untuk menganalisis protein murni. Jadi kalau kita punya ekstrak protein murni atau kita mau buat standar protein, nah mengujikan kadarnya kita bisa pakai metode ini. Jadi jarang sekali digunakan dalam suatu sistem bahan pangan. Karena tadi dalam bahan pangan proteinnya kompleks, komposisi dari triptofan dan tirosinnya bermacam-macam, maka akan cukup kompleks juga untuk menentukan extinction coefficient-nya. Keuntungannya kalaupun kita menggunakan metode ini yaitu cepat dan cukup sensitif dia, tidak dipengaruhi oleh amonium sulfat dan buffer-buffer lainnya, jadi buffer yang umum digunakan. Jadi kita bisa menggunakan buffer untuk mengekstrak protein. Terus bersifat non-destruktif. Kalau yang tadi kan larutan protein kita campur dengan suatu reagen atau suatu bahan kimia. Di apa tadi? Di dumas itu bahkan dibakar gitu ya. Terus di geldal itu dia dimasak dengan asam sulfat. Nah, kalau dia dimasak itu artinya terjadi destruktif atau penghancuran. Tidak bisa kita gunakan lagi. Sampel protein kita tidak bisa kita gunakan untuk analisis yang lain karena sudah dicampurkan dengan bahan kimia maupun sudah dengan suhu tinggi dan dengan asam misalnya ya. Nah, kalau yang di metode UV 280 ini sampelnya tidak dirusak. Jadi langsung saja larutannya dimasukkan ke spektro yang ada sinar UV-nya, set 280, cek absorbansinya. Jadi sampel yang kita punya itu bisa digunakan lagi untuk analisis yang lain. Nah, ini terutama berguna untuk sampel-sampel yang kita punyanya sedikit sekali. Misalnya seperti enzim gitu ya, terus atau protein murni yang diekstrak dari suatu bahan yang jarang ada atau maupun kita mensintetis suatu protein misalnya. Nah, itu kita punya sampelnya sedikit sekali. Nah, kita tidak mau kehilangan sampel kita, makanya metode yang non-destruktif itu lebih diinginkan daripada metode yang destruktif. Tapi kalau sampel kita banyak berlimpah gitu ya, misalnya kita mau lihat berapa sih kadar protein di telur banyak gitu kan.
ini bukan suatu keuntungan yang terlalu kita pedulikan, apakah dia destruktif atau non-destruktif. Nah, kelemahan dari metode ini yaitu terutama kalau di sampel kita mengandung asam nukleat, karena asam nukleat dia juga menyerap sinar ultraviolet pada panjang gelombang yang mirip dengan protein ini. Terus ini tadi sudah disebutkan bahwa asam amino yang menyerap sinar UV ini adalah asam amino aromatik, yaitu triptofan dan tirosin tadi. Nah, komposisi dari asam amino ini sangat bervariasi di bahan pangan, sehingga juga faktor konversinya atau koefisiennya juga berbeda-beda. Jadi tidak bisa satu nilai koefisien untuk semua bahan pangan, tidak bisa. Terus yang perlu diperhatikan juga, ini menjadi suatu kekurangan karena solution atau larutan protein kita itu harus benar-benar clear, colorless, tidak boleh ada warna apapun. Jadi kalau produk pangan kita itu berwarna, terus kita ekstrak proteinnya tapi pewarnanya masih mengikut, itu tidak bisa kita lakukan analisis dengan metode ini. Demikian untuk pengenalan metode analisis kadar protein. Saya harap bisa terbayang bahwa ada banyak opsi untuk kita bisa menganalisis kadar protein. Nah, metode mana yang sebaiknya kita pilih? Ingat di pertemuan pertama lalu, faktor-faktor yang bisa kita gunakan untuk mempertimbangkan metode mana yang kita pilih. Jadi disesuaikan dengan sampelnya, disesuaikan dengan budget, disesuaikan dengan fasilitas yang kita miliki, disesuaikan dengan tingkat keakuratan yang kita butuhkan. Nah, demikian, terima kasih atas perhatiannya, dan ini buku yang saya jadikan sebagai acuan utama, walaupun juga ada sumber-sumber lain yang diambil, tapi utamanya ini dari buku Food Analysis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.